Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Bingkai Tarbiyah FIT Kawin Sumatera Utara di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Bingkai Tarbiyah, Bincang Karya Ilmiah Tarbiyah FIT Kawin Sumatera Utara. Kali ini kita bersama salah seorang dosen senior FIT Kawin Sumatera Utara Medan, Ibu Dr. Khadijah MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa Bingkai Tarbiyah, kita akan berbincang-bincang bersama beliau beberapa menit ke depan tentang karya ilmiah beliau. Hari ini kita memilih buku beliau. Mungkin beberapa episode berikutnya kita juga akan berbincang bersama beliau terkait dengan penelitian atau nanti disertasi atau tesis yang sudah beliau tulis selama ini. Baik pemirsa, kita awali. Yang pertama Ibu, saya melihat dari beberapa literatur Ibu banyak karya tulis buku, bahkan yang kita pajang ini ada lebih kurang 15 buku. Ini luar biasa itu Ibu. Tapi sebelum kita berbincang terkait buku itu, perlu kita ketahui sejak kapan narasumber kita ini menjadi dosen di FIT Kawin Sumatera Utara. Mohon dijawab. Baik, terima kasih Pak Darlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Darlis yang telah mengundang saya dalam acara Bingkai Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada hari ini saya merasa itu suatu kesempatan yang paling baik untuk bagaimana perkembangan ilmu ke depannya. Saya pertama kali jadi dosen ya. Iya, jadi dosen itu pada tahun 2000 itu pertama sekali saya menerima SK, ditugaskan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Waktu itu masih IAIN, belum menjadi UIN gitu pada tahun 2000. Tapi sebelumnya saya mengajar di IAIN itu sejak tahun 1992. Dosen honor ya Bu? Menjadi asisten dosen waktu itu. Oh, gitu. Nah, pertama sekali saya diangkat menjadi asisten dosen oleh dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu Dr. Andus Haji Bahasan Siregar, yaitu mata kuliah hadis waktu itu. Kemudian pernah juga saya menjadi asisten dosen Dr. Andus Haji Ahmad KS, metodologi PAI. Nah, kemudian juga saya pernah menjadi asisten dosen Pak Bustamal, Dr. Andus Bustamal, yaitu mata kuliah sejarah pendidikan umum. Nah, saya merasa bersyukur sekali kepada dosen-dosen yang membimbing saya sebelum saya diangkat menjadi dosen yang sesungguhnya menurut saya. Beliau mempercayakan kepada saya dan saya berterima kasih. Mudah-mudahan arwah beliau ditempatkan di sisi yang sebaik-baiknya oleh Allah, karena sangat berjasa menurut saya gitu. Ketiga-tiganya ini sudah almarhum. Dan bukan situ saja ya, sebelum saya itu menjadi dosen di sini, saya juga dipercayakan mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara ini. Pak Bahasan Siregar itu membawa saya mengajar di, pertama sekali Al-Hikmah itu belum ada. Sebelum ada, kitalah yang membuat perguruan tinggi Al-Hikmah itu menjadi ada. Nah gitu, Pak, baik di sini maupun di Martubung waktu itu. Jadi Pak Bahasan itu yang membawa saya, dan dia juga membawa saya ke Unipa, Universitas Al-Wasliyah. Kemudian Pak Bustamal dan Pak Ahmad KS, beliau berdua ini membawa saya juga ke Dharma Wangsa.
Kemudian saya juga mengajar di Al-Hikmah Tebing Tinggi. Nah, jadinya banyak pengalaman-pengalaman saya karena berkat beliau. Itu dengan mata kuliah yang beragam ya Bu? Mata kuliah yang beragam. Jadinya itu saya pun tidak menyangka bahwasanya beliau itu memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Padahal waktu itu saya masih S1, belum lagi S2. Gitu. Jadi memang waktu itu dosen itu diangkat masih S1, belum S2 gitu. Nah, itulah sebabnya mereka itu memberikan kepercayaan itu sampai mereka itu pensiun. Nah, dia masih tetap saya itu sebagai asisten dosennya. Itulah. Nanti ada nilai lebih menurut mereka itu ya Bu? Itu yang tidak saya tahu. Mungkin entah apa dari pandangan mereka juga saya tidak mengetahui itu. Mudah-mudahan saya merasa itu sangat luar biasa pengalaman itu menurut saya. Karena saya berpikir ketika saya tamat S1 saya itu mengajar rasanya langsung jadi dosen. Nah, itu kan luar biasa. Itulah pengalamannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK Sumatera Utara, dari uraian narasumber kita luar biasa pengalaman. Tentu ini bagi kita dosen-dosen muda harus menjadi inspirasi. Baik, kemudian Bu, kita akan berbincang tentang salah satu buku Ibu nih. Saya sudah megang buku Perkembangan Sosial Anak Usia Dini, Teori dan Strateginya. Nah, ini kalau saya lihat dicetak tahun 2021 ya Bu? Ya. 2021 bulan Oktober. Sudah mau mendekati 2022 itu. Lebih kurang 3 bulan lagi nanti 1 tahun, 1 tahun bukunya. Baik, yang pertama Ibu, latar belakang Ibu menulis buku dengan judul yang seperti ini apa? Baik, sebelumnya saya menulis buku ini semuanya itu tentang masalah pendidikan anak usia dini. Anak usia dini. Kenapa saya menulis pendidikan anak usia dini? Karena saya S3-nya dilatar belakangi dengan pendidikan anak usia dini. Waktu itu di UNJ tahun 2011 saya sudah selesai. Nah, setelah saya melihat pentingnya pendidikan anak usia dini dan membaca literatur-literatur yang ada ketika saya kuliah, itu tidak ada yang berbahasa Indonesia. Semuanya itu berbahasa Inggris. Nah, semua literatur yang saya punya itu bahasa Inggris. Nah, itulah awalnya saya melihat, loh, ini kalau diberikan kepada untuk anak strata 1 kayaknya ini begitu lama itu baru bisa dicerna, gitu. Jadinya saya tertarik dan ingin membantu sebenarnya, membantu mereka dalam memahami tentang pendidikan anak usia dini ini. Karena pendidikan anak usia dini ini sangat penting karena itu merupakan pendidikan yang sangat dasar sekali. Nah, dan itu harus diketahui oleh orang banyak, tidak hanya mahasiswa PAUD aja, tidak mahasiswa PIAUD gitu. Tetapi seluruh masyarakat harus mengetahui tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, salah satu di antaranya itu adalah pendidikan perkembangan sosial. Nah, kenapa sosial itu yang kita pilih? Karena anak itu kan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian banyak permasalahan-permasalahan sosial yang selama ini tidak kita ketahui ataupun orang tua ketahui. Nah, contohnya anak itu merasa dirinya sangat dialah yang menguasai gitu. Contohnya dalam bermain, tidak boleh permainannya itu tidak boleh diambil orang lain. Kemudian dia merasa hebat, dia merasa tinggi, dia merasa ini. Nah, itu sebenarnya bagaimana, itu salah atau tidak? Itu harus diketahui oleh orang tua ataupun pendidik PAUD. Nah, pengaruh sosial ini nanti kalau kita biarkan ini akan berdampak ketika dia dewasa gitu. Nah, egosentrisnya ini, bagaimana cara kita melenturnya. Nah, ini semua ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor lingkungan, faktor dari keturunan, dari orang tua dan sekitarnya. Nah, itu mempengaruhi perkembangan dari perilaku sosial anak ini. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana sih strategi
untuk mengatasi permasalahan sosial yang dialami oleh anak usia dini ini. Betul. Nah, kenapa? Karena perilaku sosial ini kecerdasan sosial ini berpengaruh kepada bagaimana anak itu nantinya bergaul kepada orang lain gitu. Kalau hanya di rumah ya mungkin di antara itu pun bermasalah nantinya. Nah, tapi kalau sama orang berarti dia itu harus mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Jadi itu harus kita reda dengan melalui strategi-strategi. Nah, strategi bermainkah? Kemudian kita harus bisa membuat metode cara dia bagaimana cara menurunkan egonya. Nah, apakah kita itu membuat berkelompok supaya dia mau berbagi. Kemudian harus kita jelaskan juga bahwasanya kita ini berteman dan kita harus berbagi. Jadi dengan cara yang seperti itu mungkin anak-anak ini bisa memahami. Kan dia kan belum mengerti, belum mengetahui, dan aspek perilakunya itu dia tidak mengetahui apakah itu salah gitu. Jadi kita selaku orang tua atau pendidik PAUD harus memberitahu, tetapi dengan strategi yang mudah dipahami. Tapi mereka juga sebenarnya apa yang kita bilang kalau sudah diketahuinya itu adalah benar, apalagi kita ajak dengan cara bermain, tanpa mereka sadari mereka itu mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi dengan adanya strategi ataupun cara yang kita berikan itu menurut mereka itu senang, mereka ikutin gitu sebenarnya. Kita tidak memaksakan gitu. Contohnya kayak berbagi mainan, berbagi makanan dan sebagainya itu kita hanya ayo bunda ada makanan enak loh, siapa yang mau gitu. Nah itu kan cara kita untuk bagaimana supaya anak, oh iya saya juga punya makanan, siapa yang mau. Nah dia mencontoh apa yang kita lakukan, maka dia juga ikut melakukan itu. Nah itulah sebenarnya seharusnya tidak susah, tidak ribet sebenarnya, tetapi bagaimana cara kita buat. Kalau udah ada permasalahan sosial itu yang salah, kita tidak langsung marah sama mereka karena mereka kan tidak mengetahui itu salah. Nah yang harusnya kita bimbing, kita arahkan. Nah kemudian kita bina bagaimana ini. Tapi kalau seandainya egonya itu yang kita turutkan, ini yang bermasalah. Nah sebenarnya misalnya dia tidak mau memberikan, egosentrisnya sangat tinggi, lalu orang tua mendukung. Ini kan berkembang, akhirnya berdampak kepada negatif. Nah seharusnya egonya ini yang harus kita lentur bagaimana menjadi ego yang positif, yang sangat positif dalam pergaulannya kepada orang lain. Nah itu sebenarnya. Maka lahirlah buku ini ya Bu, Perkembangan Sosial Anak Usia Dini, Teori dan Strateginya. Ini ada yang unik Bu, kalau kita melihat ada diksi yang Ibu pilih nih, perkembangan. Apa sih sebenarnya penekanan makna dari perkembangan itu sehingga Ibu memilih diksi perkembangan? Kalau boleh ditukar, seandainya saya bukan ahli anak usia dini Bu kan, kalau boleh ditukar itu pertumbuhan, apa penekanannya masih cocok atau enggak itu? Kalau pertumbuhan dia mempunyai batas waktu, ya kan. Kalau anak itu kan berkembangnya terus menerus gitu. Kalau pertumbuhan itu ada batasnya. Ada batasnya. Berkembang itu tidak batas. Tidak. Jadi makanya kita itu kalau berpendidikan pertama sekali kita itu kan semakin lama semakin berkembang, asalkan mau kita mengasahnya. Betul. Nah makanya manusia itu sebenarnya tidak ada yang bodoh, tapi berkembang. Sangat semakin hari semakin dia mengasah keterampilan yang ada pada dirinya itu, ya semakin hari semakin berkembang. Anak itu sebenarnya bukan tidak tahu, cuman ya kematangan yang berkembang itu sesuai dengan usianya, itu kan semakin hari semakin berkembang. Luar biasa pemirsa, bingkai Itaria luar biasa itu. Dari penggunaan diksi di redaksi judul buku pun itu mesti luar biasa didudukkan sama narasumber kita. Baik, kemudian ini saya lihat ada sekitar 150 halaman Bu. Ini berapa lama Ibu menulisnya ini? Saya sebenarnya dalam menulis buku ini sebenarnya dari pertama saya megang mata kuliah itu pendidikan anak usia dini,
misalnya semester ini mata kuliah saya perkembangan sosial. Jadi dari awal saya membuat RPS, itu materi-materi itu saya udah rangkum. Nah, jadi materi bahan ajar saya itu nanti melahirkan satu buku gitu. Luar biasa. Nah, karena kita menulis buku itu 1 tahun satu, jadinya itulah maksimalnya. Saya ikutin aja aturan itu, dan itu membuat tidak begitu ribet menurut saya gitu, karena begitu saya membuat RPS itu materinya udah saya susun, kemudian daftar isinya semua, dari situ saya kembang melengkapi isi-isinya. Kemudian nanti kalau bisa itu ditambah lagi dengan hasil penelitian ke lapangan. Misalnya saya mengajarkan perkembangan sosial anak, nanti saya ajak mahasiswa ke lapangan. Nah, lalu kita perhatikan mana perilaku sosial yang harus kita atasi. Nah, bawa ke sekolah-sekolah PAUD atau RA yang ada di Kota Medan ini. Jadinya dari situ kita menghasilkan, oh iya ya, ini perilaku yang kurang, ini ya. Dari situ langsung kita ketik di rumah, masukkan. Baik. Jadinya 6 bulan itu sebenarnya sudah bisa membuat satu buku, cuman belum rapi. Nah, 9 bulan atau 10 bulan itu udah bisa kelar lah itu. Ada nggak kendalanya itu? Yang dihadapi selama ini perampungan buku ini? Selama ini karena mungkin ya kalau saya ngetiknya itu mungkin yang beragak ini, misalnya entah kurang huruf A-nya, gitu-gitu aja sih sebetulnya. Teknisnya aja. Mungkin terlalu cepat kita, karena kan di sini lalu kita ada yang terlupakan hurufnya gitu aja. Selama ini. Baik, yang kemudian ini Bu, saya lihat ini ada nama kedua setelah nama Ibu, Nurul Zahriani JF. Nah, ini sosok itu beliau siapa? Mahasiswa alumni kita itu, alumni PIAUD yang kedua. Dia alumni PAUD juga, PIAUD di Universitas Sunan Kalijaga. S2-nya PIAUD. PIAUD-nya dari kita, S1-nya, kemudian yang selanjutnya dia melanjutkan, saya suruh dia melanjutkan S2 di Jogja. Sudah selesai, kemudian begitu buku ini rampung, maka saya suruh dia mengeditnya. Jadi kolaborasi dosen senior dengan dosen junior. Sekarang luar biasa. Dosen Nurul Zahriani ini adalah dosen UMSU. Dosen tetap UMSU. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Luar biasa. Ini saya lihat ada 7 bab ini Bu. Ada 7 bab dengan macam subbabnya. Saya tertarik di bab yang ketiga itu Bu, permasalahan dalam perkembangan sosial anak usia dini. Nah, ini bagaimana ini penjelasannya ini Bu? Saya pikir ini cukup penting yang bab 3 ini. Permasalahan itu kan ada permasalahan perilaku sosial tadi tuh. Nah, ini ada hubungannya dengan sini juga. Oh, itu buku yang lain lagi ya Bu? Iya, permasalahan anak itu sebenarnya banyak. Kalau di sini itu permasalahan anak usia dini itu ada yang temperamen gitu ya kan. Kemudian ada yang super, dia merasa dirinya lebih hebat. Itu permasalahan-permasalahan. Tapi kalau di sini permasalahannya beda. Ada tunarungu, tunawicara. Oh, itu umum ya Bu, permasalahan umum ya? Permasalahan khusus yang harus ditangani oleh guru PAUD ataupun orang-orang tua. Dan dia harus khusus perhatiannya. Mungkin satu anak satu gurunya gitu. Nah, tapi kalau itu kan permasalahannya tuh umum. Misalnya dia menunjukkan kehebatannya, dialah yang paling pintar, dialah yang paling bisa, dialah yang nomor 1, tak boleh ada orang yang tampil ke depan kalau sebelum dia. Itu kan permasalahan umum itu. Nah, permasalahan-permasalahan seperti itu tidak boleh kita biarkan. Walaupun dia misalnya memang mampu, harus kita redakan di situ. Maksudnya, di atas langit masih ada langit. Nah, itu maksudnya kita mengajarkan supaya kerendahan hatinya gitu. Nah, supaya dia diterima dimanapun dia berada. Nah, sejak dini itu harus kita pahamkan bahwasanya mereka itu walaupun kita itu bisa,
tapi kita tidak menunjukkan bagaimana, oh akulah yang paling bisa, oh akulah yang paling hebat, oh akulah yang seperti ini. Nah itu yang harus kita ini kan, supaya apa? Supaya dia disenangi orang. Nah itu tujuannya. Nah, kalau seperti itu anak kita biarkan, nantinya apa yang dikatakan orang kepada dia? Akhirnya sifat-sifat negatif yang muncul gitu. Nah, sebenarnya itu umumnya sebetulnya, tapi kalau itu kita biarkan, itu bisa menjadi berbahaya gitu ke depannya gitu. Nah, itulah sebenarnya penanaman pendidikan anak usia dini ini menurut saya sangat penting sekali. Nah, dibentuknya karakter-karakter itu ya sejak usia dini. Nah, contohnya melatih kebiasaan-kebiasaan, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu kalau kita biasakan, dia itu menjadi risih kalau tidak rapi. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu ada itu anak yang egonya itu sangat, itu dia membuang sampah suka-suka hatinya saja gitu. Semua kelas ini bisa menjadi tong sampahnya. Merasa nggak bersalah. Merasa nggak bersalah. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Nah, dari situ kita pertama sekali yang kita beritahu adalah pengetahuan dulu. Baru afektifnya, baru psikomotoriknya. Nah, pertama dari pengetahuannya kita ketahui, nah ini tong sampah. Nah, jadinya siapa yang memiliki sampah, ini tempatnya. Kita mengajarkan, kita harus mempraktekkan ini sampah ya, nak, ini tempatnya di sini. Nah, begitu dia nanti membuang sampah, aduh nak, di mana ya tong sampahnya? Ayo kita cari. Nah gitu, ayo kita cari tong sampahnya di mana. Jadi setelah itu mereka mengetahui, oh ini tong sampahnya. Ayo kita sama-sama kita membuangkan sampah. Itu tidak lama. Anak pertama sekali masuk sekolah 1 minggu aja kita biasakan, itu sudah terbiasa. Tidak begitu lama. Nah sebenarnya, tapi itu perilaku. Nah, jadi pengetahuan dulu, baru kita siapkan kepada perilakunya, baru fisik motoriknya itu perlakuan dia membuangkan sampah. Nah, sampai perilakunya itu harus kita biasakan gitu. Dan pendekatannya dari uraian Ibu tadi saya lihat pendekatan apa ya, keteladanan jadinya ya Bu, bukan memerintah-merintah gitu aja ya Bu. Iya. Ayo, dia tidak dipinta, kita mengajak ayo. Ayo kita buang sampah di tempatnya, ayo kita begini, ayo. Nah, jadi kita itu ikut langsung yang membuang sampah, walaupun sampah yang kita pegang tuh kertas apapun bentuknya gitu. Tapi mereka tahu. Jadi nanti ditanyanya, Bunda buang sampahnya di sini ya? Iya. Udah tahu anak Bunda. Ya, kita beri semangat, apresiasi bahwasanya dia sudah mengetahui itu adalah tempat sampah gitu. Jadi makanya tidak ada yang berserakan setelah 1 minggu pertama awal masuk penekanannya itu. Insya Allah terbentuk seterusnya. Jadi kalau ada anak-anak kita itu yang perilaku sosial yang bermasalah, itu faktornya kira-kira apa? Faktor dominan itu? Nah, kadang-kadang kita ini tanpa sengaja dia itu melihat kita itu awal pertama sekali. Itu kan faktor dari hereditas, keturunan juga iya. Kemudian faktor lingkungan, kemudian tanpa kita sengaja lingkungan ini membentuk itu. Nah, 3 faktor ini sangat mempengaruhi itu. Oke, luar biasa. Pemirsa Bingkai Tarbiyah IPTK Sumatera Utara, luar biasa. Jadi lebih kurang isi dari buku Perkembangan Sosial Anak Usia Dini, teori dan strateginya, kalau menurut saya pribadi yang bukan ahli pendidikan anak usia dini, ini sangat syumul ya, sangat mencakupi seluruhnya dari teori dan juga strateginya. Kemudian Bu, motivasi kepada kami ini. Saya melihat tulisan Ibu ini ada 15 yang saya pegang. Yang saya pegang ada 15. Tapi dugaan saya masih ada tulisan Ibu selain yang kita pajang ini ya Bu? Selainnya itu jurnal, disertasi, tesis, kemudian buku. Kalau prasekolah itu udah 2 kali edisi. Pertamanya ada edisi ini ada perbaharuannya sedikit, 1 bab. Kemudian kalau jurnal itu sekarang saya lihat di dalam Google Scholar saya itu udah 88 jurnal gitu.
internasionalnya baru satu, Sinta 2-nya itu saya lupa entah berapa udah, Sinta 3. Kalau Sinta 4-5-nya sudah banyak sekali. Oke, motivasi kepada kami Bu sebagai dosen-dosen muda ini bagaimana supaya bisa produktif menulis seperti Ibu lah gitu. Sebenarnya pertama sekali gunakan waktu yang luang itu. Sekecil apapun waktu luangmu, kita kerjakanlah, kita oret-oretlah walaupun satu lembar gitu. Nah, pertama sekali begitu kita terpikir lalu tuliskan. Jangan nanti sampai di rumah lupa. Nah, jadi dimanapun kita berada, kita harus menuliskan. Itu sebenarnya tergantung kebiasaan kita, kemudian keinginan yang mendalam itu. Aku tuh harus menulis gitu, karena itu adalah profesi kita sebagai seorang guru ataupun dosen. Nah, kalau misalnya kita tidak menulis dan nantinya setelah kita tiada, ini masih bisa diingat orang gitu. Benar. Nah, kita ini kan tidak selamanya ada gitu. Iya, nah, tapi kalau buku kita ini bisa saja ada, baik nanti di dunia maya maupun di ini. Kita dapat mencari gitu karangan-karangan dosen kita, ya di situ ya mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, gitu. Amin. Nah, jadinya saya berusaha ya menulis itu pertama sekali itu dijadikan sebagai supaya berpikir kita nih terus berkembang gitu. Jadi ada yang baru ini gitu, lalu kita tuliskan. Nah, misalnya kemarin itu seperti masa COVID ya kan? Iya. Nah, jadinya kita harus banyak meneliti. Kenapa? Karena ada apa ya dengan COVID ini? Apa dampaknya dan bagaimana perkembangan siswa kita selama COVID dan seterusnya. Jadi itu kita teliti bersama mahasiswa. Alhamdulillah hasilnya nampak dari jurnal, dan kebetulan saya dalam memberikan pembelajaran kepada mereka, saya juga capaian pembelajarannya itu jurnal. Ya, jurnalnya itu dimulai dari Sinta 6 sampai Sinta 5. Nah, itu ataupun pertama sekali karena itu taraf belajar, saya suruh jurnal yang tidak terakreditasi dulu gitu. Karena yang penting mereka tahu mensubmit itu dulu. Pembelajaran langkah awalnya pandai mensubmit, cuma satu itu aja. Nah, tidak usah harus diterima dulu, udah bisa, sudah cocok sesuai dengan template-nya, sudah labelnya cuma sampai di situ. Dan semester depannya tuntut sampai terbit. Tingkatkan lagi. Nah, tingkatkan lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Pemirsa Bingkai Tarbiyah IPTK UIN Sumatera Utara, luar biasa perbincangan kita dengan narasumber kita pada hari ini. Sebenarnya banyak yang ingin kita bincangkan karena banyaknya karya tulis beliau, buku beliau yang luar biasa ini. Tapi karena kita sudah berada di penghujung acara, kita meminta statement terakhir dari Ibu sebagai wejanganlah bagi kami dan seluruh pemirsa Bingkai Tarbiyah. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Darlis. Berdasarkan pengalaman saya menjadi dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, saya berharap kepada adik-adik dosen-dosen junior, menurut saya itu tidaklah susah kalau menulis itu menjadikan satu buku gitu. Kenapa? Karena kita itu ketika membuat silabus ataupun RPS itu kan sudah materi. Iya. Nah, dari situ pertama sekali materi kita berikan kepada mahasiswa itu kan sudah menjadi dikatakan halaman buku, daftar isi. Nah, kita tinggal hanya menyempurnakan. Ya minimal 1 tahun 1 minimal, walaupun tidak bisa, memang ya sebaiknya itu memang 1 tahun 1 gitu. Karena apa? Karena kita mengedit kita nih. Jadinya jangan lupa itu membaca itu dalam satu, ya luangkanlah kesempatan kita membaca dalam 1 hari itu. Duduk di depan meja itu nggak salah lama, 1 jam bisanya. Nah, 1 jam, malah 2 jam. Kenapa? Karena kalau banyak membaca itu dijauhkan daripada pikun ya. Nah, jadinya
kita itu sebenarnya sangat sehat sekali, apakah itu zahir maupun batin, dan itu menjadikan suatu hobi, kesenangan gitu. Nah, kalau sudah menjadi suatu hobi, begitu kita lihat daftar isi buku kita ini, oh ini begini, ini ada kurangnya. Pasti begitu kita baca lagi, pasti kita menemukan kekurangannya. Tapi memang tidak ada manusia yang sempurna gitu. Kita sempurnakanlah pada cetakan berikutnya, ada buku-buku edisinya ya, berikutnya, edisi revisi ya. berikutnya, edisi revisi. Jadinya begitulah. Jangan takut salah. Nah, kalau misalnya kita takut salah atau takut dibaca orang jelek, lama-lama kita tidak mempunyai karya. Tapi kalau seandainya kita siap, itu modal keberanian itu sangat penting. Itu dulu keberanian. Kemudian, nah kalau misalnya kita kurang percaya diri, suruh orang lain dulu membacanya. Nah, misalnya siapa yang menurut kita itu pantas membaca buku kita, kita kasih. Karena saya pertama dulu seperti itu. Saya dulu ketika saya menulis buku ini kan sama Bu Mas Ganti ya. Bu Mas Ganti itu senior saya itu 1 tahun. Jadi ya kira-kira sudah cocok nggak buku saya ini gitu. Nah ini udah bagus tapi diperiksa seperti ini lagi, ini harus begini, harus begini. Nah kemudian ketika kita bertemu dengan orang yang lain, kita tunjukkan lagi, lama-lama udah bagus ini, udah bagus, menurut kita masih salah. Benar. Kita perbaiki sendiri, lalu lama-kelamaan kita masukkan ke percetakan. Nah keluarlah ISBN-nya, akhirnya muncullah rasa percaya diri itu dan kepuasan itu ada. Jadinya disitulah pertama sekali itu memang takut loh takut ini karena menurut kita ini nanti. Nah ini pertama kali saya menulis ulumul hadis atau sebenarnya ilmu hadis. Kenapa ulumul hadis yang pertama? Karena dikasih mata kuliahnya waktu itu hadis. Nah, kenapa? Karena dosen yang membimbing saya itu dosen hadis yang pertama sekali. Jadi mau tidak mau saya harus pelajari itu gitu. Karena kemudian saya pun waktu S2-nya itu kan PEDI. Di IN, S1 saya PAI, S2-nya itu PEDI, S3-nya PAUD. Nah, di UNJ. Jadinya dengan latar belakang seperti itu, saya sekarang ingin menambahkan pendidikan Islamnya di dalam pendidikan anak usia dini ini. Jadi nanti misalnya pendidikan Islam anak usia dini, ini bagaimana sih konsep Islam tentang anak usia dini ini? Nah itu kedepannya mau saya buat seperti itu. Ya mudah-mudahan cepat terbit dan kami akan tunggu itu Bu. Oke baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Khadijah MAG atas uraian dan motivasi yang berharga bagi kami. Semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bingkai Tarbiyah IPTK UIN Sumatera Utara, saya Ahmad Darlis sebagai moderator pada perbincangan hari ini undur diri. Segala kesalahan kami, saya dan pribadi dan narasumber kita mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.